起码价值10个金币。还是在魔兽山脉修。爆裂火球！这是什么？虽然我只是1阶初级魔法师，以后就叫你小白吧。 Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kita akan kembali melanjutkan Donghua Magical World. Nah, di pembahasan kali ini Yexuan yang berburu para binatang sihir, ditemani oleh Chenan dan Wei Siking, mereka berhasil menghabisi banyak binatang sihir, serta membuat mereka banyak mendapatkan inti sihir. Yexuan juga berhasil meningkatkan kekuatannya dan menambah elemen sihirnya. Tentu di pembahasan ini juga Yexuan berhasil menjinakkan salah satu Silver Moon Serigala tingkat 4. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum itu, bagi teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nanti paham dengan alur ceritanya. Nah, sebelum dimulai, kalau kalian suka channel ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya Yexuan yang ingin mengambil buah api suci. Namun buah api suci dijaga oleh ular piton batu. Yang mau tak mau Yexuan harus berhadapan dengan ular piton batu terlebih dahulu. Yexuan juga sempat menandatangani kontrak untuk bisa menjinakkannya. Namun karena kecerdasan ular piton batu terlalu rendah membuat ia terpaksa harus membunuh ular piton batu. Hei! Yexuan mengatakan ular piton batu kulitnya sangatlah berharga. Namun yang paling penting adalah inti sihirnya. Yexuan pun mendapatkan inti sihir piton tingkat 2, yang harganya kisaran 10 koin emas. Inti sihir juga dapat membantu meningkatkan kekuatan sihir bumi Yexuan menjadi 1 tingkat. Yexuan juga tidak lupa mengambil buah api suci. 最关键的是，元素魔力提升1个级别。这。 Kembali pada Yexuan yang telah sampai ke perkemahan, Yexuan juga sedikit membanggakan dirinya, karena penyihir normal hanya bisa memadatkan 1 kristal inti sihir saja. Tapi berbeda dengan dirinya yang memiliki 9 sumber elemen sihir dan juga dapat memadatkan kekuatan ke-9 elemen sihir itu. Tentu nantinya Yexuanlah satu-satunya yang akan menjadi master penyihir 9 elemen. 我体内有9大魔元，可只能凝聚1道魔元晶体。 Keesokan harinya Chenan mendatangi tenda Yexuan, namun tidak ada tanda-tanda dari Yexuan. Di sana Lin Yue yang melihat juga sangat senang karena rencananya membayar geng serigala untuk menghabisi Yexuan berjalan dengan lancar. Namun pada saat itu juga Yexuan pun muncul, yang seketika membuat Lin Yue terkejut serta bertanya-tanya kenapa bisa Yexuan masih selamat. Yexuan yang melihat Lin Yue ia hanya tersenyum tipis. 太阳都晒屁股了，该起床。叶璇，奇怪，那还用说？也，大清早的。什么？不，哼。叶璇怎么一脸？ Tak lama Wei Siking pun datang dengan membawakan bekal makanan buat Yexuan. Wei Siking juga mengajak Yexuan untuk bergabung memburu binatang sihir. Namun Yexuan menolaknya karena ia merasa berburu binatang buas sangatlah berbahaya, dan Yexuan hanya ingin berlatih di tenda saja. 你们找我？如果有时间的话，可以跟我。谢谢。猎杀魔兽这么危险的事，我就不去。 Yexuan yang berlatih berhasil membentuk 3 elemen sihir bumi, api dan angin. Tentu dengan itu kekuatannya juga bertambah kuat. Pada malam harinya Chenan yang melihat Yexuan tak kunjung keluar dari tendanya, merasa sedikit curiga terhadap Yexuan. 我的实力就得到了成倍的提升。鬼鬼祟祟的，肯定有事儿，家伙。以前没什么。 Melihat semua sudah tertidur, Yexuan kembali beraksi untuk memburu para binatang sihir. Namun di sana Yexuan ketahuan oleh Chenan dan Wei Siking yang sudah mengikuti pergerakan Yexuan yang mencurigakan itu. Mereka menanyai Yexuan yang diam-diam pergi malam hari. Yexuan mengatakan bahwa ia ingin pergi berburu binatang sihir ke dalam pegunungan.
serta menyuruh mereka pergi ke perkemahan karena sangatlah berbahaya. Namun Chenan dan Wei Siking tidaklah mau, dan meminta agar Yexuan mengizinkannya untuk ikut, serta sedikit mengancam Yexuan seandainya mereka tidak diperbolehkan ikut, maka mereka akan mengadukan ke para guru. Karena sudah seperti itu Yexuan pun memperbolehkan mereka ikut bersamanya. 出来！ 你深夜偷偷摸摸的想要干什么？知玄少者，魔兽山脉深处狩猎，你们两个还是赶紧回。去魔兽山脉深处。玄少不是去玩的，你们跟着去干什么？说了陈南我呢。我就把这事告诉导师。切！ Di sana Yexuan mengingatkan Chenan agar tidak membuat suara, takut nantinya mereka akan ketahuan, sebab Guru Tong juga berada di sekitar mereka. Mereka yang telah masuk jauh ke dalam pegunungan alam liar. Di sana Yexuan mengingatkan mereka berdua agar mengikuti perintahnya, sebab area yang sekarang bukanlah area di bawah perlindungan para guru. 你能不能好好走路啊？晃动什么？你不早说！可就在附近，你这么折腾，都要听我的指挥。这里开始就不是导师们管。 Di sana mereka bekerja sama dalam mengalahkan para binatang sihir. Di sana pula Chenan menjadi target umpan memancing serigala roh tingkat 2. Dengan tiki-takanya mereka bertiga akhirnya serigala roh berhasil mereka bunuh. Begitu senangnya mereka yang baru pertama kali bisa mengalahkan binatang sihir tingkat 2. Mereka juga sangatlah beruntung selain membunuh binatang sihir. Mereka juga dapat pengalaman bertarung dan bisa menjual binatang sihir untuk ditukar menjadi koin emas. 救命啊！刚刚布好的线万术偷偷把幽狼引过来。怎么还不动手啊？这家伙皮这么……烈火球，爆烈火球！哈哈，其他都不要，动作要快，把幽狼身上的战利品都收拾。 Mereka bertiga pun melanjutkan berburu binatang sihir. 是一个买下了。出，嘿， 嘿， Mereka yang telah berhasil membunuh banyak binatang sihir. Akhirnya mereka balik ke perkemahan dengan banyak membawa inti sihir dan barang berharga lainnya dari binatang sihir. Terlihat di sana Yexuan kembali berkultivasi siang dan malam. Setelah 2 hari lamanya berkultivasi, mereka kembali berkumpul untuk kembali berburu para binatang sihir. Tentu di sini mereka bertiga bertambah kuat, sebab telah dibuff banyak inti sihir. Di sana Chenan dengan mudahnya membunuh binatang sihir tingkat 2 sendirian. Chenan beberapa hari ini juga telah berhasil menerobos pendekar perunggu tingkat 2. Namun di balik perjuangan mereka untuk bisa lebih kuat, rela-relaan tidak tidur sepanjang waktu, yang membuat diri mereka butuh tidur nih. 班长大人，刚突破了2阶青铜剑士，不得了了呀！现在不用我们谢，大家也都累了。进过了。 Yexuan menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Yexuan sendiri akan pergi lebih ke dalam pegunungan. Tentu Yexuan memanfaatkan kesempatan ini dikarenakan ujian bertahan hidup besok sudah berakhir. 大家也都累了，今天就到这儿，那你呢？你一起进去，不然结束了。我想进山脉深。你自己千万要小心。 Scene diperlihatkan pada Guru Tong dan Guru Yun yang membahas ujian bertahan hidup yang akan berakhir. Di sana juga mereka telah berhasil mengikat para geng serigala. Dengan interogasi Guru Tong ke geng serigala, ia mendapatkan bahwa Lin Yue lah yang telah mengundang geng serigala untuk menghajar Yexuan. Tentu nantinya Lin Yue akan dihukum berat, sebab dilarang keras mengajak orang luar untuk berurusan dengan sesama murid. Namun Guru Tong melepaskan geng serigala begitu saja. Akan tetapi Guru Tong sedikit mengingatkan seandainya geng serigala masih berani mengganggu para muridnya, maka dirinya tak akan tinggal diam, serta akan membantai geng serigalanya. 几天下来，这是凌月请来教训叶璇的。 这家伙若是带到学员面前，学院同学，回到学院后，回黑石城后好好反省。还不，老子就灭了你们野狼王！ Mereka pun melarikan diri. Namun pada saat itu mereka dihadang oleh sosok orang-orang berjubah hitam, yang memiliki aura pembunuh begitu kuat. Di sana pimpinan berjubah menyuruh anggotanya untuk menghabisi geng serigala, sebab telah mengganggu perjalanan mereka. Terlihat di sana mereka semua sangatlah kuat, tentu sangat mudah menghabisi satu persatu geng serigala. 停！如此浓烈的杀气，身上的气息。跑！
明白的太晚了。救命！救命！救命！老大， Yang diketahui pemimpin berjubah hitam bernama Sisan, ia memarahi anggotanya karena terlalu lama 62 detik untuk membunuh geng serigala. Di sana Sisan mengingatkan anggotanya yang mana ujian Akademi Sihir ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bisa menjalani rencana yang telah dipersiapkan. Ternyata target utama mereka untuk menangkap Bingyun, serta ingin memeras anak bangsawan, dan anak-anak yang lainnya akan mereka eksekusi. Mereka juga tak lupa memprovokasi para binatang agar bisa membantu mereka lebih mudah bertindak. 你们这几个废物，解决这么几个杂碎。此次计划是上面的魔法学院的导师们始动一次小型兽乱，慕容冰云是首要我们动手的绝佳时机，全部干掉。 Kembali pada Yexuan yang terus menyusuri kedalaman pegunungan sihir. Namun pada saat itu Yexuan dihadang oleh binatang sihir serigala yang langsung menyerang dirinya. Yexuan yang melihat cara serangan dari serigala sihir, juga merasa sangat aneh. Sebab tidak biasanya serigala sihir menyerang dengan bertubi-tubi seperti itu. 今晚的魔兽山脉，嘿，真有老夫，好险，岂可能魔镜兽王？ Yexuan yang memperhatikan mengira binatang sihir dirangsang oleh sejenis obat. Yexuan pun memeriksanya dan di tepian sungai ia menemukan bubuk solbis yang bisa membuat binatang mengamuk. Yexuan juga bertanya-tanya siapa yang melakukan hal seperti ini. Apalagi ini sangat dekat dengan ujian akademiknya, tentu akan sangat berbahaya. 奇怪，好，让魔兽狂暴的兽回，洒入到了水源之中。这里距离学院试炼之地极近，冒险者。 Yexuan pun berniat mencari keberadaan orang yang telah menyebarkan bubuk itu. Namun Yexuan kembali dihadang banyak serigala tingkat 1, dan pada saat itu juga Yexuan terkejut melihat binatang sihir tingkat 4, Silver Moon Wolf King. Tentu serigala ini telah memiliki kecerdasan serta bisa memiliki pasukan juga. Serigala ini juga tidak terpengaruh oleh bubuk solbis. Yexuan dikepung oleh para serigala, serta Yexuan juga sedikit berpikir bahwa serigala ini menganggap diri Yexuan lah yang telah menyebarkan bubuk itu. 四级魔兽，把我当成下药的人了吧？已经有了智慧。岩突，御风术，嘿！第二级一无狼，防御强太多了。 Walau hanya serigala tingkat 1 Yexuan juga sangat kesulitan dikarenakan serigalanya terlalu banyak. Namun Yexuan juga tidak menyerah serta berniat untuk menaklukkan pemimpinnya terlebih dahulu. Terlihat Yexuan kesulitan melawan serigala Silver Moon. Tentu itu semua bukanlah hal yang sulit bagi Yexuan. Dengan tiki-takanya Yexuan berhasil mengunci pergerakan serigala Silver Moon, serta kembali mencoba menandatangani kontrak darah dengan serigala Silver Moon. Di lautan jiwa Yexuan, ia mencoba mengajak serigala Silver Moon untuk patuh padanya, dan mau untuk menandatangani kontrak. Pada akhirnya Yexuan pun berhasil menjinakkan serigala Silver Moon, serta memberi nama serigala Silver Moon dengan sebutan Xiao Bai. Hei！天火雨，急速！子民签订永恒的契约。虽然我只是一阶，你就别想挣脱出去。以后就叫你Di sana Yexuan kembali mencari informasi keberadaan orang yang telah menaburkan bubuk solbis bersamaan dengan Xiao Bai. Yexuan juga memerintahkan bawahan dari Xiao Bai untuk mencari informasi terkait orang yang telah menaburkan bubuk solbis. 你有没有见过？让你的麾下去各个水源附近。 Sembari menunggu Yexuan juga ingin menerobos penyihir menengah tingkat 2 terlebih dahulu. Dengan tiki-taka Yexuan pun akhirnya berhasil menerobos penyihir menengah. Tak lama setelah itu mereka berdua mendengar auman dari bawahan Xiao Bai.
yang membuat mereka bergegas menghampiri sumber suara. Terlihat serigala bawahan Xiao Bai mengepung salah satu dari orang berjubah. Ia juga membawa binatang sihir harimau yang telah ia jinakkan juga. Di sana ia juga sedikit merasa aneh sebab bubuk yang mereka taburkan tadi, jelas-jelas telah membuat diri binatang serigala terluka. Dan juga serigala telah digiring mendekati ujian Akademi Sihir Sid. Namun kenapa tiba-tiba serigala ini mengepung dirinya? Ia yang telah dikepung juga tak segan-segan akan menghabisi serigala bawahan Xiao Bai. Saat ia menyuruh harimaunya untuk menyerang. Pada saat itu juga film pun bersambung. Nah, cukup membuat kita jadi penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Oke, sebelum itu saya berterima kasih bagi teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan seandainya teman semua suka dengan video ini, silakan klik subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Jika sudah kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.